Oke, kita langsung ke ini ya, ke botani dulu. Kelas ini hanya 15 orang ya. Siapa namanya? Masih ada yang belum bisa akses KRS, Pak. Oh, tapi sebenarnya ada berapa? Kurang lebih 30-an, 34. 32. Oh, 32 sih. Oke, oke, oke. Siti, oh Askia ya, sorry, Askia. Oh, PJ. Kalau PJ ininya ada nggak di sini? PJ Farmasetik. Belum ada, Pak. Lulu, Pak. Oke, oke. Lanjut aja ya. Nah, ini botani farmasinya. Jadi pertemuan pertama mata perkuliahan, ini yang saya jelasin apa aja. Terus pertemuan kedua ini tentang tata nama dan taksonomi tumbuhan. Nah ini sebenarnya ini ringkas ya, karena emang kalaupun misalnya morfologi tentang daun bunga kan nggak sedetail kalau kayak kita ngejelasin untuk yang maksudnya untuk ini sebenarnya gini ya, sekilas-sekilas jadi nggak terlalu banyak kalau menurut saya. Jadi sebenarnya bisa dipadatin karena ini kan 3 sampai 6 gitu ya. Nanti bisa bisa di tiga aja, di pertemuan ketiga itu bisa kita ngebahas daun bunga buah atau bisa 4 materi gitu. Nah, sisanya nanti tinggal disesuaikan. Nah, terus ini pertemuan 3 dan 6 itu tentang morfologi organ tumbuhan meliputi daun, bunga, buah, biji, batang, akar, bagi-bagi metaprofesi akar, batang, daun, seperti kuncup, perimpang, umbi, sulur, dan duri. Lanjut ke determinasi tumbuhan. Setelah itu kita UTS. Sebentar, saya lihat kalender dulu. Jadi sebenarnya jadwalnya juga tentatif sih, karena nanti yang untuk farmasetik pun, kalau ini kan saya masih mencoba untuk menjelaskan ya dalam bentuk PPT. Nanti kalau untuk farmasetik, oke nanti saya bahas nanti aja deh. Oke, kita ini yang setelah UTS itu pertemuan 9, 10 ini tentang anatomi jaringan, epidermis, trichomata, stomata, meristem akar dan batang, parenkim, jaringan penguat seperti kolenkim dan sclerenkim, jaringan pengangkut seperti silam dan floem, bedaman ergastik dalam sel. Lanjut ke anatomi organ, yaitu batang, akar, daun, buah, bunga, biji. Sebenarnya hampir sama sih dengan morfologi organ dari yang kita di pertemuan 3 dan 6. Nanti kalian kita lihat. Maksudnya kalian lihat hampir sama sih sebenarnya kalau menurut saya. Oke, lanjut ke pertemuan 11 sampai 14. Ini taksonomi tumbuhan, obat, ciri umum sampai dengan familia, contoh spesies, bagian tanaman yang digunakan. Nah, ini divisinya itu divisi Thaophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Spermatophyta. Selanjutnya adalah taksonomi hewan yang digunakan sebagai obat, ciri umum sampai dengan famili, contoh spesies, bagian atau produk hewan yang dipakai untuk obat. Lalu kita ke latihan UAS dan UAS. Nah, ini sebenarnya kalau botani ini jatuhnya kayak ini aja ya, kayak semacam hafalan aja ya. Iya, tapi hafalan aja gitu. Maksudnya hafalan kayak benar-benar nggak ada variasi kayak misalnya nih farmasetik gitu ya. Kalian sudah bikin formula uh,
kalian dapat tugas formula sirup, kapsul, pupis, pil, supos, suspensi, emosi gitu ya. Itu masih ada variasi karena apa? Karena kalau kita lihat literatur, bahan, bahan aktif A misalnya dia sifat fisika kimianya sebagai berikut gitu ya. Nah itu kita bisa apa? Kembangkan dengan apa? Dengan misalnya nih kamu bikin kamu dapat juga suspensi paracetamol gitu ya. Kita lihat sifat fisika kimianya dari paracetamol misalnya. Nah nanti kita lihat lagi dengan sediaannya. Sediaannya adalah suspensi. Suspensi yang utama kan perlunya suspending engine. Nah, dari situ kan ada panah dua arah tuh. Bisa kita kembangkan. Misalnya contoh, sifat dari fisika kimia zat aktif contoh paracetamol itu dia dia agak pahit, dia agak pahit dan tidak berbau. Nah, kalau kita mau tambahin, kita bisa kembangkan. Misalnya kita tambahin dia aroma jeruk dengan kita tambahkan zat perasa seperti asam citat. Nyambung dong kalau misalnya kalau saya tambahin asam orange flavor, saya tambahin asam citat. Nggak mungkin saya tambahinnya orange flavor, saya tambahinnya rasa strawberry misalnya gitu. Jadi nyambung. Nah itu yang tadi saya bilang. Jadi bisa dikembangkan kalau yang pharmaceutical ini kamu tok udah yang misalnya tok yang saya kasih nih PPT-nya materinya gitu. Udah kamu tuh tinggal hafalin aja tapi kamu tidak bisa kembangkan dengan berdasarkan reformulasi untuk menjadi sebuah formulasi seperti di farmaseutik dasar kayak gitu. Jadi uh, jatuhnya sih kalau saya sih pengennya buat Tani ini misalnya nih contoh minggu depan kan pertemuan kedua ya nanti 3 hari atau 2 hari sebelumnya itu materinya saya kasih saya share misalnya saya kirim ke Askia nanti kalian review nanti kita review sejenak setelah itu contoh-contoh soal pilihan ganda untuk materi pertemuan kedua. Sebenarnya apa? Sekalian buat belajar kalian nggak terpaku dengan, oh mau UTS nih belajar PPT-nya aja, nggak usah belajar latihan soalnya aja. Tetap nanti latihan soalnya bentuknya pilihan ganda, nanti kalian cari jawabannya sendiri, kita bahas, saya share ke kalian pilihan gandanya, kayak gitu. Maksudnya buat referensi juga, buat referensi nanti untuk kalian belajar untuk materi UTS maupun materi UAS. Kalau saya sih pengennya seperti itu, karena ini kan dia baku ya. Saya kasih materi, udah kalian baca, kalian hafal, kan agak boring ya kalau cuma sekedar ngafalin yang materi itu aja gitu. Oh, morfologi daun, morfologi bunga, morfologi buah, biji gitu. Tapi nggak kayak apa estetik yang misalnya kamu bikin formula tiap kelompok tuh beda-beda. Misalnya saja aktifnya sama, tapi formulanya pasti beda-beda. Kenapa? Karena kan masing-masing kelompok punya kebijakan atau punya referensi atau punya rujukan sendiri selain dari sifat fisika kimia zat aktif sama bentuk sediaan yang akan dibuat gitu. Maksud saya lebih ke situ. Kalau di botani jatuhnya boring ya. Maksudnya bukan boring sih karena hanya menghafal ya udah materi baku ini gitu. Oh ini tata nama, ini CPBC, ini karakter taksonomi. Terus taksonomi itu mas secara kimia. Lanjut ke morfologi, daun, bunga, buah, biji, batang, akar, seperti itu. Makanya kalau buat Tani, ya itu tadi saya pengen nanti, misalnya minggu depan nih pertemuan kedua, saya udah share, saya udah share PPT-nya nih ke Askia, nanti Askia share ke grup untuk coba di review, dibaca, nanti minggu depan hari hanya kita review sejenak terus latihan latihan pilihan ganda yang saya buat soalnya dari PPT yang sudah saya share ke kalian kayak gitu aja ya soalnya boring nggak buatan itu. Oke, ada pertanyaan nggak untuk buat Ani? Nanti tuh yang dihafal itu berarti kayak bentuk gitu ya Pak, bentuk. Iya, jadi sebenarnya sih gini nggak nggak kaku banget sih, saya nggak kaku banget misalnya. Oh, makanya tadi saya bilang saya sih pengennya
eh, mempermudah tuh dengan itu tadi saya bilang. Misalnya saya share nih 2 hari sebelum hari H PPT-nya. Kalian review, nanti hari A-nya kita review sejenak, baru kita latihan soal dari materi yang saya share itu. Nah, menurut saya belajarnya udah dari latihan soal aja, menurut saya. Karena pasti referensi soalnya saya ngambilnya dari situ. 70-80% yang saya share ke kalian. Gitu, Sel. Jadi nggak terpaku kamu harus belajar dari PPT. Iya, maksudnya kalau ngapalin tuh kan banyak banget kan, Pak, kalau ngapalin. Ya, nah makanya maksud saya kan kalau saya udah share duluan tuh saya review, kita reviewnya kalian udah baca, terus kita bahas soal latihan soal nih, Sel. Nah, latihan soal itu kan bisa jadi referensi, jadi kalian nggak perlu namanya belajar dari PPT lagi gitu, Sel. Cukup dari latihan soal, maupun memang uh, latihan soal itu dengan jawaban-jawaban yang pilihan ganda itu kan masing-masing pasti ada variasinya. Maksudnya variasi jawaban dari misalnya soal nomor 1. Ternyata dia jawabannya A, tapi dari variasi pilihan ganda A, B, C, D, itu pilihan C itu bisa jadi jawaban soal nomor 2. Gitu, Sel. Jadi kamu nggak terpaku pada saat UTS belajarnya PPT-nya aja. Tapi kalau referensi saya sih, saran saya cukup belajar dari ininya aja. Cukup belajar dari latihan soal yang kita bahas dan saya share ke kalian. Gitu, Sel. Satu lagi, Pak, latihan soalnya berapa soal, Pak? Latihan soalnya biasanya kalau kayak gini, kan jadi gini, Sel. Kalau kita, soal UTS itu, kayak G itu kan 40. Nah, misalnya gini, ini kan kalau dari saya lihat, pertemuan 2-6, itu materinya cukup banyak ya. Paling nanti saya bagi aja. Misalnya kalau 40 soal, nggak usah deh, saya nggak kepaku 40 soal gitu. Paling nanti untuk kayak pertemuan kedua, itu saya bikin misalnya 20 atau 30 soal gitu. Minimal banget 20 soal. Itu saya buat. Nanti pertemuan 3-6 tergantung nanti kalau misalnya materinya daunnya banyak, bunga, buah, tinggal saya komposisikan aja. Misalnya untuk daun 15, bunga 15, buah 15 gitu. Saya rasa itu semua udah cukup buat kamu belajar untuk materi UTS tanpa harus bahas atau ngebaca PPT-nya. Kayak gitu. Ada lagi? Kayaknya Sally doang yang kuliah. Apa saya mau nanya, Pak? Oke, ya Ini silakan. botani farmasi itu sama kayak farmakognosi farmasi gak sih, Pak? Hampir sama sih sebenarnya. Yang ngapalin nama Simplicia, nama Latin, Oh, enggak keluarganya enggak kan ya? enggak ke situ Tapi banget, kayak enggak. biologi apa ya? Kayak Jatuhnya, biologi juga. iya jatuhnya jadi gini. Jadi kayak mix nih antara si biologi sama si farmakognosi. Karena kita kan pasti nggak bahas nih kayak di sini nih nggak bahas tentang familianya, terus spesiesnya. Tapi ini sih mostly lebih kebanyak ke biologi gitu. Oke. Ada Terus pertanyaan Pak, lagi? mau nanya lagi Ya. Pak. Kan kalau misalnya daun gitu Pak ya, berarti itu banyak ya Pak simplisianya segala macam. Nah, makanya maksud saya gini, kan nanti kan materinya nggak semua kita bahas tuh, Sel. Pasti ada poin-poin penting daun yang memang sebenarnya ada korelasinya dengan kefarmasian gitu. Tapi tidak dibahas secara general. Kalau kita bahas secara general pasti banyak. Cuman yang kita bahas adalah yang ada related sama farmasi gitu, Sel. Jadi nggak semuanya dibahas. Begitupun dengan bagian-bagian tumbuhan lain, baik itu bunga, buah, biji, batang, akar, kayak gitu. Jadi nggak semuanya dibahas. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oh, Pak, maaf. Jadi Ya. sistemnya itu berarti per minggunya kita diskusi dari soal dan PPT yang Bapak buat, kita diskusi, terus nanti beberapa akan ada di UTS gitu ya, Pak? Iya, Jadi sistemnya gini. diskusi bareng-bareng gitu ya, Pak? Ya, jadi gini, saya ulang ini. Jadi misalnya
Kalau botani, kalau nanti kan kalau farmaseutik itu beda lagi. Nanti saya jelasin. Ini saya jelasin dulu ya. Jadi kalau botani itu saya pengennya sebelum hari H nih, misalnya kamu hari Rebo ya. Nah, Senin itu udah saya share PPT-nya ke Askia nih. Nanti Askia share ke grup untuk di-review. Maksudnya untuk kalian baca masing-masing di rumah. Nah, nanti pada saat hari Rabu, kita review sejenak yang udah kalian baca. Nanti baru langsung kita latihan soal. Nah, latihan soal itu bisa menjadi referensi soal untuk UTS. Jadi tadi saya bilang, tidak perlu kalian capek-capek baca PPT, cukup belajar dari latihan soal aja. Karena latihan soal ini sebenarnya tadi saya bilang contoh adalah contoh misalnya pertanyaan nomor 1 jawabannya ada di A misalnya. Tapi pilihan ganda A sampai E itu jawaban yang pilihan B atau C itu ada di pertanyaan soal nomor 3 atau nomor 4 gitu misalnya. Itu variasi yang saya buat kayak gitu. Jadi maksudnya nggak terpaku tentang daun-daun aja. Atau misalnya tentang daun X kita nggak bahas daun X aja enggak, tapi variasi gitu. Jadi Baik, Kak. jadi bisa jadi referensi, bisa banget buat referensi kalian belajar untuk UTS dan sekalian juga sih sekalian buat saya untuk apa namanya bukan nggak nge-share sih, tapi lebih ke nggak perlu saya juga nanti pada saat mau UTS saya nge-share ke kalian tentang referensi soal-soal untuk UTS karena referensi soal-soalnya udah ada di kalian semua mulai dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-6 seperti itu. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Yang lain? Pak, nanti ditanya nggak sih, Pak? Ditanya apa nih? Belajar dulu satu-satu gitu loh, Pak? Oh enggak. Soal itu kita bahas bareng-bareng, Sel. Diskusi Kak Seli. Diskusi kan, Pak? Iya, kita diskusi bareng-bareng. Jadi maksudnya gini, saya pengen tahu nih, saya udah punya jawabannya, cuma maksudnya biar kalian tahu nih, kalian belajar, kalian baca, maksudnya seperti itu sih, Sel. Oh iya, oke, Pak. Ya, Sel jangan kerebutin. Kasihan. Ada lagi nggak? Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Cukup nggak, buat Tani? Cukup kok. Cukup, oke. Yang farmaseutik, minta tolong sekalian dibuka ya ininya, absennya biar sekalian saya input absen. Udah, Pak. Dari ACC, Pak. Amatir Oke. sekret. Oke. Nah, ini tentang farmaseutik ya. Jadi farmaseutik itu bahasannya ya, pertemuan pertama ini ketentuan umum yang ada di farmakope baik FI1 maupun FI3 maupun FI4. Yang kedua adalah mampu menguasai tentang ketentuan resep. Nah, ini balik lagi sebentar, saya baca catatannya tentang kelengkapan resep, terus pengkajian resep. Nah, ini nanti dibahas di pertemuan kedua. Nah, pertemuan ketiga ini tentang screening. Hampir sama sih, jadi nanti bisa jadi satu di pertemuan kedua dan ketiga. Nah, pertemuan keempat ini tentang bentuk kesediaan. Ya. Nah, saya sih baru dapat info tadi dari Bu Tanti ya.
Jadi materinya sebenarnya ada, saya nggak tahu ada penambahan atau ada pengurangan gitu ya. Ini saya bacakan yang semester kemarin dulu aja ya. Nanti minggu depan biar sekalian kita bahas pertemuan pertama, kedua itu pasti sama bahas tentang yang ini silabusnya. Oke, kita lanjut ke pertemuan kelima. Ini mengetahui tentang, nah ini juga sebenarnya basicnya pertemuan 1, 2, 3, 4, 5 ini kan general ya. Ini bisa aja saya buat untuk 2 kali pertemuan. Ya, coba nanti kita lihat ya minggu depan. Nah, yang keenam adalah menguasai tentang pembuatan pulvis dalam pulvaris. Serbuk bagi dan serbuk tidak terbagi dan serbuk bagi. Ya benar ya. Lanjut, ini yang pertemuan ke-7 tentang berak tabur atau pulvis adversarius. Nah, ini juga sebenarnya bisa diringkes nih di pertemuan 6. Lanjut ke pertemuan setelah UTS. Ini teknis bagaimana cara mengerjakan serbuk baik pulvis maupun pulvaris. Lanjut ke kapsul, salep, pil, semi-solid, dan menguasai tentang BUD atau Beyond Use Date. Nah, kalau untuk farmasetik ini jatuhnya nanti setelah membahas sampai ini pertemuan kelima, ini nanti biasanya saya kasih tugas nih, tugasnya per kelompok gitu. Nanti untuk tugas sama kelompoknya nanti kita bahas nanti aja minggu depannya kalau memang sebenarnya materi fixnya sudah di-share ke saya kayak gitu. Untuk farmaseutik ada pertanyaan? Di sini ada yang basicnya non SMK farmasi? Ada berapa? Saya Pak, Oh, Fami, kamu lulusan apa, Fami? SMK Farmasi. Yang saya tanya adalah yang non SMK farmasi. Ada nggak? non, sorry Pak. Iya, yang non. Maksudnya jadi pada saat saya terangin bahas tentang pertemuan yang 6 nih, kan basic ya. Basic tuh sampai 7, sama 9 itu kan basic. Jadi paham gitu. Karena basic sebenarnya sama. Cuman hanya beda bentuk sediaannya aja. Kalau yang 10 kan kapsul tuh 11 salep, 13 pil, yang 14. Nah ini nanti tinggal pilih nih kita mau bikin emulsika atau suspensika gitu ya. Nanti yang ke-15 tentang Beyond Use Date gitu. Ada nggak yang non SMK? SMK semua? Iya Pak, farmasi. Oh ya? Kayaknya sih ya Kak. Saya sih iya. Kayaknya yang lain juga iya deh Pak. Soalnya kerja Oh, semua. iya. It's okay, nggak apa-apa, saya paham. Sambil kerja. Kalau untuk yang farmaseutik ada pertanyaan. Tadi saya bilang untuk bahasannya pembagian tugas sama kelompok minggu depan aja biar sekalian saya nunggu materi fix yang di-share oleh Bu Tanti gitu ya. Ya, Terus ini Pak. jadi saya absennya cuma 16 orang nih. Iya Pak, karena yang aktif PRS-nya baru segini. Ini kenapa pada telat ya? Kayaknya lupa cetak sih Kak. Iya, lupa cetak Pak. Oh. Oke. Bentar ya. Pak, mau nanya Pak, kan kita praktek itu hari Jumat ya Pak? Jumat sama saya ya? Tulisannya sih Pak Charles. Tapi Sebentar. tulisannya praktikum farmasetika kan Pak? Hari Jumat jam berapa, Sel? Jam 4. Jam 4 sampai jam 7 kurang 10 Pak. Itu kita offline apa online sih Pak? Kita masih online. Praktikumnya jadi online Pak? Kamu jam berapa? Jam
4. jam 4. 4 sampai jam 18.50 Iya, betul. hari Jumat. Iya, Pak. Iya. Kamu Berapa ya? nggak salah. Jadwalnya tuh Jumat jam 16.00 sampai 18.50 tuh praktek farmasetik dasar itu saya dengan Bu Mary. Beda kelas kali, Pak. Kamu 2 SF212B kan, Sel? Iya, benar. Iya, Oke, berarti Bapak dong ya? coba cek lagi deh. Coba cek lagi. Soalnya ini jadwalnya pertama kali di-share, ini saya udah buat summary jadwal saya isi kelas gitu. Jadi saya ketemu kelas kalian lagi itu di hari Kamis praktek kimia dasar dengan Pak Charles sama hari Jumat praktek farmasetik dasar dengan Bu Mary. Iya, Coba. Pak, tulisannya Bu Saya Mary sih, Pak. mau nanya, Pak. Iya. Kalau praktek gitu, kita bawa alat praktek gak, Pak? Kalau praktek, ibu alat praktek lah, masa nggak bawa? Kita kan belum punya, Pak. Apa kita harus beli dulu? Ya, sebenarnya gini, nanti kita review nih pada awal pertemuan pertama dengan Bu Mary ya. Nanti di-review semua alat-alat apa aja sih yang kalian butuh bawa yang utamanya. Tapi kalau untuk alat-alat yang sudah ada di lab ya kalian nggak perlu bawa. Paling kan yang perlu kalian bawa kan cuma wadah yang akan buat kalian buat sediaannya. Terus kalian cuma perlu bawa sendok tanduk atau spatel. Kalian cuma perlu bawa perkamen. Kalian cuma perlu bawa lap. Sama kalian cuma iya itu doang. Kalau basic alat tuh semua udah ada di lab. Kalian tinggal bawa yang kalian butuhkan yang nempel sama kalian aja. Maksudnya Kalau enggak, anak timbangan, Pak? timbangan udah ada semua, kecuali anak timbangan yang miligram halus. Miligram. Ya, yang kecil tuh, yang Iya. 2 mili, 3 mili, 5 mili, 10 mili ya, 20 mili, 30 mili, sama 100 mili. Nah, sisanya yang 500 mili, 500, kayaknya ada sih 500 miligram, sampai 10 gram tuh ada semua di lab. Kalau Just Lab disediain ya, Pak? Jasep setahu saya kayaknya emang dapat ya dari kampus ya. Dapat nggak sih? Kayaknya dapat ya. Kalau saya tanya sama kakak tingkat saya sih katanya dapat, Pak. Tapi kita belum diumumin kapan ngambilnya. Terus juga kita belum ngambil alma mater juga kan. Ya, ya udah santai aja masih online kan. Nanti kalau udah offline kalian bingung loh nuker jadwalnya sambil kerja. Udah jadi sekarang dinikmatin dulu aja lagi online ya. Jadi alma mater gitu ya, terus Just Lab udah santai aja. Mumpung masih online dinikmatin aja. Mudah-mudahan Ya. ujiannya juga online ya, Pak. Kalau misalnya masih COVID masih ada gitu ya, maksudnya walaupun sekarang fluktuasinya rendah ya, maksudnya udah turun gitu. Secara bandara aja sekarang nggak perlu pakai swab, nggak perlu pakai antigen, terus WNA dari itu nggak perlu karantina gitu kan. Nah ini kita nggak tahu nih, lihat nanti aja. Tapi yang saya dengar sih infonya offline itu baru hanya nanti setelah UTS seperti itu. Ya nggak tahu sih ya, doanya sih kita bukan doain yang tidak baik ya, tapi maksudnya kata kamu tadi Sel, mudah-mudahan ujiannya online ya, berarti kan doanya masih ada COVID gitu Sel, iya nggak sih? Ngerinya, Pak, ya kita belajarnya kan online, Pak. Ujiannya praktiknya offline, waduh. Serem. Sebenarnya sih kalau ujian praktek teorinya online, ujiannya offline, sebenarnya sih simpel ya Sel. Karena apa? Karena pasti pihak dosen pun sudah merekomendasikan gini maksudnya. Kan kalian pasti akan ada, tadi saya bilang offline itu 1 kali pertemuan di setelah UTS ya. Nah nanti pasti kan kalian udah pasti kalian belajar tuh basic-basicnya. Nah materinya pun pasti rekomendasi yang nggak jauh-jauh dari yang udah kalian praktek offline di situ. Jadi nggak akan maksudnya nggak akan mempersulit kalian sih kalau saya rasa, maksudnya karena
materi ujiannya pun untuk offline itu pasti rekomendasinya nggak jauh-jauh dari yang kalian sudah pernah praktekkan offline. Kalau kalian belum praktekkan offline, terus dikasih materinya itu nggak mungkin, karena itu yang ada mempersulit. Nggak akan kayak gitu sih kalau pengetahuan saya. Gitu ya. Oke. Nah, saya input absen dulu. Terus yang KRS-nya belum aktif, berarti pertemuan pertama bolong dong? Enggak? Apa gimana? Absennya kurang 1 dong? Sel, Askia. Pak, kayak penyesuaian dia, Pak. Oh, oke. Dia ada dia? Hadir, Pak. Anita? Hadir, Pak. Mala? Hadir, Pak. Yulita? Hadir, Pak. Ravelina ada tadi yang... Hadir, Pak. Oke. Septi? Hadir, Pak. Fahmi? Fahmi ada. Nia? Nia Hadir. Febriana? Ada. Oke. Azhara? Hadir, Pak. Septia? Hadir, Pak. Septi? Hadir. Septia. Ya, tinggal ditambahin A ya. Septia gitu. Indah Octavia? Hadir, Pak. Askia ada ya. Ilmi? Hadir, Pak. Shelly ada. Oke, hadir semua. Apa maaf untuk Silvi di situ belum ada list namanya ya, Pak? Iya, ini setahu Iya. saya kayaknya ini Devi. Apa namanya? Apa Setahu tuh? saya isi Google Form ya. Iya nggak sih? Oh, udah. Untuk yang keterangan SIA-nya belum aktif, itu tadi pagi udah dikonfirmasi lagi. Nah, kebetulan untuk SIA-nya itu udah kebuka, cuman tadi tampilannya pas mau login, itu nggak ada keterangan kelas, Pak. Tidak ada kelas hari ini tampilannya. Jadi Oh, tadi oke. Ivi minta buat share link Zoom ke Kak Sally, supaya nggak Oh, ketinggalan mata kalau kuliah. kalau kayak gitu, coba kamu hubungi Sekre aja ya. Yang penting kan Iya, Pak. Nanti pilih lanjut dulu. di sini kan kamu tinggal misalnya misalnya Askia nih, Askia screenshot. Nanti screenshot itu kan kelihatan tuh nama-namanya sebagai bukti lampiran juga, Vi. Gitu. Ya. Iya, baik, Pak. Sudah di screenshot ya, Pak? Ya, di Pasti. screenshot. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Udah cukup. Malam bebas dong ya. Alhamdulillah. Kan jarang-jarang, Pak. Siap. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kelas saya tutup ya. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sebelum dan sesudahnya. Salam sehat, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak.